ke dalam Matius 26 nomor 21 tadi. Yesus ini mati di tiang salib, diserahkan atau menyerahkan diri. Itu dulu. Kalau sesuai dengan yang tertulis. Konteks sesuai yang tertulis. Sesuai dengan yang tertulis. Waktu penyalipan kah? Bukan kematian ya? Iya, penyalipan. Mau penyalipan, mau dia mati, ya kan? Bukan, itu dua konteks yang berbeda, Bang. Kalau kematian dia menyerahkan. Apa? Kalau konteks waktu dia mati, itu dia menyerahkan nyawanya. Baik, yang Anda gunakan Yohanes 22, aku berhak menyerahkan nyawaku dan aku berhak mengambil nyawaku. Ini kontradiksi dengan Matius 26 nomor 21. Maka saya katakan, ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Yang satu mengatakan orang menyerahkan Yesus. Yang satu mengatakan dia menyerahkan nyawanya. Maka saya katakan begini, dalam sisi daripada konteks pernyataan Yesus, bahwa Yesus sendiri mengaku dia diserahkan. Maka Yudaslah sebagai aktor pelaku yang dikatakan pengkhianat. Tapi kalau dia tidak diserahkan, Yudas tidak boleh jadi pengkhianat. Masih tetap statusnya sebagai murid Yesus. Tapi kalau mau dilarikan bahwa Anda menggunakan dalil yang mengatakan bahwa aku berhak memberikan nyawaku, aku berhak pula mengambil nyawaku. Memberikan nyawaku dan mengambil nyawaku. Ini kontradiksi. Kalau dia berhak memberikan nyawanya, baik. Sekarang proses penyalipan, tidak mungkin Yesus sendiri yang mau salibkan dirinya sendiri, kan tidak mungkin. Harus ada prosesnya. Iya, itu kan prosesnya itu lewat pengkhianatan daripada seorang Yudas yang menyerahkan Yesus. Bagaimana di dalam Lukas diterangkan dengan itu detail. Prosesnya itu kan dari dia lari ke Getsemani yang tadi sudah dikasih tahu oleh Prof. Paturiman. Dia berdoa menghindari daripada kejaran tentara Romawi. Kemudian prosesnya selanjutnya dia memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga. Habis itu proses yang berikutnya dia memerintahkan murid-muridnya untuk menjual jubah, membeli pedang. Dengan pedang itulah Petrus menggunakan untuk memotong kuping daripada tentara Romawi. Ini di sini jelas bahwa jalan ceritanya bukan atas kehendak Yesus. Kalaulah itu atas kehendak Yesus, harusnya Yesus tidak perlu memerintahkan muridnya menjual jubah, membeli pedang, tidak perlu capek-capek menghindari kejaran tentara Romawi, berdoa kepada Tuhan, tidak perlu menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Ini berlawanan dengan pernyataan yang tadi di awal bahwa dia berkehendak. Harusnya kalau dia berkehendak tidak perlu, ya kan? Tidak perlu dia menyulitkan agar dia mati di tiang salib. Tinggal dia serahkan diri saja, tinggal dia dibawa saja, tidak perlu suruh murid-murid berjaga-jaga, langsung menebus dosa. Tapi faktanya ada jalan ceritanya. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga, dia berdoa kepada Tuhan agar terhindar daripada cawan itu, tapi atas kehendak Tuhan, dan Tuhan berkehendak orang fasik yang harus menjadi tebusan. Nah, Tuhan tidak berkehendak, Yesus tidak berkehendak. Buktinya jelas, Matius 26 nomor 21, Amsal 21 nomor 18. Tapi kalau Anda tidak mau menggunakan perjanjian lama, tidak apa-apa, saya kembalikan kepada Anda. Ya kan? Kita belajar konteks, bukan melampaui akal. Kalau ada yang tertulis, kita bisa mentelaah menggunakan akal. Ada yang tertulis masalahnya. Nah, yang kedua, penebusan daripada Yesus ini untuk apa sebenarnya? Mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Itu saja. Intinya di situ. Intinya di situ, bukan untuk menebus seluruh dosa umat manusia, bukan. Kan alam maut itu kan tempatnya orang berdosa, ya satu konteks lah itu, Bang. Oh, tempat orang berdosa. Jadi penebusan itu berlaku kepada orang-orang yang di alam maut, bukan orang-orang yang di hidup di dunia, bukan. bukan. Penguasa maut itu kan setan, Bang. Kan begitu ceritanya. Jadi maksudnya, penguasa itu yang penebusan dosa itu. Iya, konteks utamanya dari penebusan dosa itu untuk apa? Ia mengalahkan maut supaya maut tidak berkuasa lagi atas kita orang yang percaya kepada Dia. Oh, berarti setelah dia sudah menguasai laut, berarti tidak ada lagi nih iblis yang menguasai manusia sekarang ini. Yang percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya. Kalau gitu ya. Iya. Yang percaya maut kepadanya. Itu kan bicara soal neraka, Bang. Iya, maksudnya kan ketika dia mengalahkan maut, berarti tidak berfungsi penebusan ini kepada orang yang masih hidup. Itu hanya dikhususkan kepada alam maut saja, begitu? Berfungsi
justru kematian Yesus itu mengalahkan maut bagi kita yang masih hidup. Waktu dia masuk dalam alam maut waktu penginjilan itu berbeda konteksnya. Jadi kalau Jadi dia sudah mengalahkan maut, bagi kalian tidak akan mengalami maut, begitu maksudnya? Iya. Berapa banyak orang Kristen yang meninggal? Maut itu maksudnya kehidupan yang kematian kekal, Bang, bukan maut mati secara tubuh, itu berbeda. Oh, kematian Iya, secara Robi. kekal. Kematian Robi kan ingin hidup kekal. kekal kan? Robi, saudaraku. Robi Iya. ingin hidup kekal ya? Kepingin kan hidup kekal? Bang, ini udah lari lagi nih, Enggak, Bang. nanti kalau Robi mati, ya, nanti kekal, ya kan Iya. gitu kan? Iya, kita akan menerima kehidupan kekal. Ya Bagi kekal, yang mengenal. Kata Yesus Tuhan mengenal apa? satu-satunya yang benar. Dia mengenal apa dia? Mengenal satu-satunya Allah, bukan dua-duanya, dan mengenal Yesus diutus. Makanya karena dia utusan Allah, Robi, doanya di Taman Getsemani itu dikabulkan sama Allah karena dia utusan Allah. Kalau kita bukan, Robi, ya kan? Dia utusan Allah, karena dia utusan Allah pasti Allah menyelamatkan dia. Ibrani 5 nomor 7. Dikabulkan enggak doanya Yesus menurut kamu? Oke, konteksnya lain lagi. Enggak dikabulkan. Ibrani nomor 5 nomor 7. Pak Apel bacakan aja Ibrani, itu kan selamat dia itu. Yesus itu loh. Dia selamat. Jadi begini Pak Ruby, sebenarnya hidup yang kekal itu mau lihat dalam sisi konsep apa sih? Penyaliban atau pengajaran Yesus dalam menyembah kepada Tuhan yang benar, atau yang mana? Mendapat syarat-syarat orang Kristen pengikut Yesus mendapatkan hidup yang kekal ini apa sebenarnya? Terfokus kemana? Percaya dan melakukan kehendak Dia. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Percaya kepada Yesus sebagai apa itu? Tuhan. Sebagai Wah, padahal kan Yohanes 17 kan nomor 3 kan jelas. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ada nggak di situ tulisan sebagai utusan? Tidak ada. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada. Iman Kristen kami begitu, Bang. Kami mempercayai Dia bahwa Dia adalah adalah Tuhan. Adalah Bapa. Menyerupa menjadi manusia. sebentar, Bro. Oh, konsep reinkarnasi, Robi. Reinkarnasi itu Paulus itu mengambil dari konsepnya Zeno. Zeno itu aliran Stoa. Nah, ya. Karena Romawi Yunani jatuh diambil oleh Roma, dijajakkan sama Roma tuh aliran Stoa itu. Ya kan itu. Ya kan? Maka laku tuh konsepnya Plato itu, Yohanes 1 ayat 1 itu. Kan gitu kan? Iya. Tuh. Tapi apakah ya itu? Berarti ada dua bapa ya di dalam Bible, Robi. Satu. Ada dua bapa ya? Satu. Satu. Kenapa Paulus ngaku bapa juga? Gimana tuh? Paulus ngaku Bapa. Paulus ngaku Bapak. Di mana? Paulus juga Bapa. Teksnya. Bapak Logen, silakan. Mana ayatnya? Saya capek ngeluarin itu ditolak terus. Tapi jangan ditolak. Nanti kamu tolak lagi Paulus ngaku Bapa. Jangan ditolak ya. Harus diterima. Sebenarnya kalau dalil yang kita sampaikan itu harus diterima. Kisah Para Rasul 21 nomor 27. Dia tuh ngaku Bapa di situ. Dia juga adalah Bapa. Nah, sebenarnya kalau kita sudah sampaikan dalil seperti itu, kita cross check dan kita harus mengimani dan percaya, tidak boleh menolak. Karena tidak boleh ditambahkan. Dalam Wahyu kan jelas barang siapa yang menambahkan. Persoalannya gini, Bang. Persoalannya enggak mungkin saya lebih percaya dengan bapak-bapak gereja kami. Jangan percaya sama saya. Percaya sama yang tertulis, Bukan. yang tertulis. Karena Alkitab itu tidak bisa dipelajari secara harafiah, tidak.
Oh, kata siapa? Harus punya Roh Kudus begitu. Iya, harus. Dengarkan. Berapa Roh banyak Kudus. bentar, Prof. Tuanes, Tritunggal, ya kan, karismatik, semua saling membidatkan, sama-sama punya Roh Kudus. Yang mana yang benar? Itu sama-sama punya Roh Kudus. Karismatik bilang saya punya Roh Kudus. Tuanes bilang saya punya Roh Kudus. Tritunggal bilang saya punya Roh Kudus, tapi saling bidatkan. Yang mana yang benar? Enggak juga, tergantung orangnya. Lah, kan Tuanes dengan Tritunggal Enggak, kan? masalahnya kalau abang ngomong begitu, Islam juga begitu, lebih parah lagi. Lah, Islam yang mana? Bisa Oh, ratusan. Enggak ada Islam, Pak. Islam itu nih dari Muhammadiyah, Kalian jangan. Alul Sunnah wal Dalam Jamaah. hari-hari puasa aja berbeda. Jangan, enggak usah jauh-jauh. Masalah bulan baru aja udah berbeda. Udah berbeda. Pak Robi dengarkan. Di dalam Islam itu, dengarkan Pak Robi. Di dalam Islam itu perbedaannya hanyalah furu, hukum. Dengarkan ya, dengarkan. Kalau saya ngomong dengarkan dulu biar nggak gagal paham. Di dalam Islam itu berbeda pandangan hanya dalam segi furu, hukum, bukan ketuhanan. Masalah ketuhanan sudah final. Mau Muhammadiyah, mau MUI, mau Al-Sunnah wal Jamaah, semua Tuhannya Islam, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Kalau Wanes, kalau Tritunggal, masalah ketuhanannya belum selesai, masih saling membidatkan. Kita Tuhan udah final. Tuhannya Kalau Allah. kekristenan juga mengakui itu, Bang. Hanya Mengakui siapa? tafsiran itu yang berbeda. Wanis Tafsiran mengatakan, Wanis Bang, mengatakan, Saya orang Bapak Kristen, Bang. Wanis mengatakan, Bapak dengan Yesus itu sama, tidak berbeda. Tritunggal mengatakan, Bapak dengan Yesus itu berbeda. Gimana sih? Bagaimana samanya? Tuhan, Tritunggal mengatakan sumber itu Bapak, anak itu Kan udah Yesus. aku bilang. Mereka menyembah kepada Bapa, sedangkan Yohanes mengatakan Yesus itu Yesus adalah adalah Bapa. Bapa itu sendiri. Bapa adalah Yesus. Yesus adalah Bapa Saya itu udah sendiri. bilang. Soal itu adalah perbedaan tafsiran, tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan itu adalah dasar dari semua kekristenan. Kalau soal tafsiran terserah mau tafsir apa. Loh, Intinya percaya Yesus itu adalah Yesus. Dia mau tritunggal kamu, monotunggal kamu, ditunggal itu terserah. loh, sekarang begini Pak Robi. Itu terserah, Baik, Bang. baik Pak Intinya Robi. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu intinya. Yuk, Itu soal begini, kekristenan. Pak Robi, kita belajar pelan-pelan. Masalah juru selamat, umat Islam kita meyakini dan kita tidak memunafikan bahwa Yesus itu juru selamat. Yohanes 14 ya kan? Akulah jalan kebenaran dan hidup kan? Dia adalah jalan. Jadi juru selamat itu, jalan kebenaran itu bukan hanyalah tertuju kepada Yesus. Nabi-nabi terdahulu semua jalan, tapi dengan tulisan yang berbeda, penyebutan yang berbeda. Musa juga jalan, tapi maknanya jalan menyelamatkan Bani Israel kepada jajahan Firaun. Sama-sama jalan. Masalahnya begini, kalau dipaksakan, sekarang saya tanya Pak Robi ini denomnya apa? Pak Robi ini denomnya apa? Protestan, Katolik, Protestan, berarti Tritunggal. Iya. Nah, saya tanya, Protestan atau Tritunggal? Saya tanya, kalau konsep yang bukan dari firman Tuhan, yang karya konsep itu dari karya manusia, itu boleh nggak digunakan dalam sesembahan? Boleh nggak? Iya. Protestan kan Tritunggal kan? Iya. Nah, saya tanya, Tritunggal itu karya manusia atau karya Tuhan, firman Tuhan? Kan udah aku bilang itu adalah apa namanya tafsiran menurut kami ya iya begitu. Oh no, brother, Yesus kan sudah mengatakan Tuhan itu satu, ya kan? Di dalam Keluaran 16 diterangkan, hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, satu. Yohanes 17 nomor 3, Tuhan Allah ayat 1 itu apa? Kejadian 1 ayat 1 tidak ada Tuhan dua, Tuhan satu, Esa. pada mulanya adalah firman. Terus Itu Yohanes 1 ayat 1, bukan Kejadian. iya, sorry. Kejadian 1 ayat 1 bilang apa? Justru
Kalau kamu Pada belajar di mulanya situ, Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk. Maksudnya belum kulit hitam. Bukan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Aduh Pak, nanti di situ kamu, nanti saya bahas itu tuntas Pak. Jangan lari dulu ke situ. Yang saya bahas ini konsep Tritunggal. Kalau Kejadian 1 tidak ada hubungannya dengan Tritunggal. Kejadian ayat 1. Itulah dasarnya. Dengarkan dulu. Kejadian 1 ayat 1 di situ menunjukkan bahwa tidak akurat, ambigu. Contoh, sebelum saya kembali kepada konteks awal ya, saya selesaikan dulu biar kamu nggak lari ke situ. Kejadian ayat 1 saya katakan ambigu, ya kan? Tidak sesuai. Kenapa? Yuk, Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Tuhan berfirman, ya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dalam keadaan kosong. Ya kan? Dalam keadaan kosong, roh Allah melayang-layang di atas air. Bumi belum berbentuk, dalam keadaan kosong, gelap gulita. Air dari mana? Ambigu, nggak jelas, nggak ilmiah. Air dari mana? Bumi belum berbentuk. Bang, Bumi belum berbentuk. Bumi belum berbentuk. makanya sebelum saya diskusi dengan abang, saya udah bawa abang itu kepada sesuatu hal yang tidak masuk akal. Loh, bukan tidak masuk akal. Ada Makanya udah bawa abang tempat-tempat. ke situ dulu. Loh, bukan Supaya Pak. ketika Pak. menemukan hal yang seperti ini, sesuatu hal yang melampaui akal kita manusia, itu urusan Tuhan. Pak, Bapak, hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh akal dengan contoh. Tuhan Ini itu juga lagi apa sekarang? Tuhan Ini itu juga bisa dinalar dengan akal, Bang. Itu Oh urusan dia. enggak. Ini bisa ditangkap oleh akal karena sudah diberikan pemaparan, pencerahan dengan dasar, dengan rujukan, dengan kitab itu sendiri. Di situ Tuhan sudah berkata, contoh Tuhan sudah berkata nih, simple ya. Tuhan sudah berkata dalam Hosea 11 nomor 9, Allah itu bukan manusia. Manusia yang memaksakan bahwa Tuhan itu harus menjadi manusia. Sudah dikasih jawaban oleh Tuhan. Tuhan itu bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kamu. Manusia memaksakan. Oh, Tuhan harus menjadi. Bentar. Manusia yang memaksakan. Jadi akal bisa mentelaah sesuatu yang sudah tertulis, sesuatu yang sudah diberikan jawaban oleh Tuhan. Yang tidak mungkin itu akal itu melampaui batas sesuatu yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Contoh, Tuhan sekarang lagi apa ya? Tuhan sekarang ini kalau jam segini ngapain aja? Akalmu nggak mampu. Karena terbatas. Tapi kalau sesuatu tentang pengajaran, tentang mengenal kepada Tuhan, ya kan, tentang aturan hidup, itu diberikan jawaban oleh Tuhan dalam Bible. Tuhan itu tidak berbentuk seperti ini loh. Tuhan itu bukan manusia loh. Tuhan itu tidak sama dengan manusia loh. Kalau manusia itu sifatnya lemah, manusia itu sifatnya lapar, manusia itu sifatnya dosa, manusia itu tempatnya kotoran, kentut, berak, kencing. Bagaimana Tuhan yang Maha Suci lalu disematkan kepada manusia? Sudah dikatakan dalilnya, jangan masukkan ke arah kejadian. Makanya saya katakan kita kembali kepada Tritunggal. Kenapa saya katakan Tritunggal itu adalah karangan konsep buatan karya manusia? Karena dicetuskan oleh Theophilus. Theophilus ini manusia, ya kan? Pada tahun berapa tuh? 170-an tuh ketika di Antioquia. Kemudian dipopulirkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, Martinus, Athanasius. Lalu dijadikan konsep peresmian dalam konsili pertama, konsili kedua, lalu dijadikan sebagai konsep ketuhanan. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi itu adalah Bapa. Tidak pernah Yesus mengajarkan, akulah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Itu Saya konteks tanya, kemanusiaan Yesus itu, Bang. konteks kemanusiaan Yesus, Iya, di mana Allah itu Kekristenan- manusia? Dengar, Kekristenan kami mempercayai dan mengimani bahwa ketika Yesus dilahirkan di muka bumi ini, dia itu memang wujud manusia, tetapi ketuhanannya tetap melekat. Jangan kau menggunakan konsep inkarnasi yang digunakan oleh Hindu, Buddha, yang Tuhan berubah menjadi manusia, Pak. Bang, itu iman kami, Bang. Iman harus punya rujukan, Pak. Kalau Anda mengimani sesuatu tanpa rujukan dalam Bible, ya salah. Meleakhi 3 nomor 6, bahwasanya aku Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Gimana kau memaksakan? Tuhan sudah berkata. Gini. Akhi apologet muda. Akhi Yunus. Gini. Ini aku simpelin bahasanya ya, Rob. Double. Siapa yang double? Cek. Bang Koris pakai soundcard kan? Bang Koris yang double. Iya. Masa? Cek. Nah, ini enggak. Cek.
Gini maksudnya Rob. Gini maksudnya Rob. Maksudnya Akhi Yunus, maksudnya hostnya itu, lu beriman boleh beriman, lu bilang iman kami boleh iman kami. Tapi kalau Tuhannya tidak pernah berkata seperti yang lu imani, ya jangan difitnah gitu loh. Kenapa difitnah terus ini Tuhannya gitu loh? Kan kasihan. Gitu. Contoh misalnya apa tadi? Soal apa? Apa tadi? Tritunggal gitu kan. Itu Tuhannya nggak pernah ngomong dia Tritunggal. Orang Kristen ngomong Tuhan itu Tritunggal. Itu kan mengfitnah Tuhan namanya. Jahat lah itu. Katanya mengasihi Tuhan. Kenapa dijahatin? Kan gitu, Rob. Penjelasan Injil Yohanes itu begitu. Di mana Injil Yohanes menjelaskan Tritunggal? Di mana? Bukan, istilahnya firman menjadi manusia. Gitu kan. Firman menjadi manusia, ada tertulis. Ada itu. Yohanes 1:14 ada. Nah, tapi kalau firman itu bagian dari Tritunggal, ada tertulis. Kan udah, gimana menjelaskan itu kan? Kan udah aku bilang tadi, kalau soal tafsiran itu, soal pemahaman yang berbeda itu soal yang biasa. Itu tidak bisa dipersalahkan. Kan saya udah bilang dari awal bahwa intinya kekristenan kami adalah percaya Yesus adalah Sang Juru Selamat. Kalau soal tapi tidak percaya Tritunggal ya. Dan saya rasa Islam juga begitu, saya rasa soal tafsiran itu. Jangan pakai perasaan, suka sakit ujungnya. Tidak pakai perasaan lah, Robi. Kalau Islam gini, Robi, saudaraku Robi, ya. Kalau kami itu tauhid tempat duduknya ilmu. Barang siapa yang bertuhan itu harus dengan ilmu, tidak boleh meraba-raba. Sesat di jalan, gitu loh. Harus pakai ilmu. Saya sering mendengar penjelasan yang berbeda kok. Enggak, itu kan kalau dalam kami. Makanya saya tanya, makanya di dalam Bible saudara itu ada dua konsep Bapa. Saya tuh khawatir Bapa yang mana yang diakui ini, gitu loh. Satulah. Gini aja Pak Robi. Iya. Pak Robi, nih apa namanya? Kamu kan punya Roh Kudus nih. Saya nggak mau jelaskan kamu. Saya kasih ayat, tapi kamu jelaskan ya. Ini saya pakai Paulus lah yang kamu gunakan itu sebagai panutan. Nanti kamu jelaskan karena kamu punya Roh Kudus. Kamu sebagai Kristen, kamu yang punya hak jelaskan. Saya kasih ayatnya Roma 1 nomor 23. Saya bacakan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Maksudnya apa itu? Roma berapa tadi? Roma 1 nomor 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu kan pekerjaan manusia, Bang. Baca aja konteksnya hukuman Allah kepada kefasikan dan kelaliman. Enggak, yang saya tanya ini maksudnya mereka menggantikan kemuliaan Allah ini, mereka siapa yang menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip manusia? Jadi maksudnya di sini saya tanyakan siapa yang mengganti kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Itu siapa? Orang-orang di Roma pada waktu itu. Oh, jadi orang-orang di Roma pada saat itu mereka pernah merubah. Orang yang tidak percaya sama Yesus. Yesus kan manusia kan? Kan di sini kan dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Kan Yesus manusia. Yang saya tanya, mereka ini siapa yang menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia? Itu siapa itu? Siapa itu? Pekerjaan siapa yang suka mengganti kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia itu siapa? Orang fasik. Orang fasik. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia siapa itu? Dengan gambaran manusia siapa? Ya manusia seperti saya. Oh, manusia seperti kamu. Ya, kalau Kristen tidak. Itu tidak merujuk kepada pribadi Yesus. Lah Yesus kan manusia kan, Saudara? Tidak. Dia tidak merujuk kepada Yesus itu. Lalu merujuk kepada siapa ini kan? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Kalau dibaca di dalam Roma 1 nomor 25-nya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Dan menyembah makhluk. Itu siapa itu yang memuja, menyembah makhluk? Siapa? Orang-orang yang di Roma waktu itu memang tidak percaya kepada Yesus sehingga Yesus kan makhluk, Pak. Yesus makhluk bukan Yesus itu. Yesus adalah Tuhan.
Oh, Yesus adalah Tuhan. Baik, Yesus Tuhan ya. Saya kasih kamu dalil, kau bacakan ya. Lukas 2 nomor 22. Baca. Baca, nanti kita sama-sama dengarkan. Lukas 2 nomor 22. Yesus Tuhan kan? Nah, baca. Lukas. Mana itu? Dua Pelan-pelan bacanya Pelan-pelan Robi, harus robek. saudaraku. Harus robek kertasnya. ketika genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kenapa? Apa persoalan di situ? Yang diserahkan kepada Tuhan siapa di situ? Kan udah aku bilang dari tadi bahwa kekristenan mempercayai bahwa waktu Yesus dilahirkan di bumi sebagai manusia, tetapi ketuhanannya tetap melekat. Iya, saya tanya, ketuhanannya kan tetap melekat kepada Yesus Iya. nih. Yesus Iya, itu ketika menjadi manusia dia tetap Tuhan karena melekat kepada dia, Tuhan itu. Iya. Saya tanya, yang diserahkan kepada Tuhan itu siapa di situ? Yang kedua, Yesus itu memberikan contoh kepada manusia, kepada orang yang percaya. Yang saya tanya, Pak, yang mengantarkan Yesus itu di ayat sebelumnya kalau dibaca, yang mengantarkan Yesus, menyerahkan Yesus kepada Tuhan di situ Maria dengan Yusuf, Bapak dengan ibunya. Tidak ada orang-orang di situ. Bapak dengan ibunya. Nah, yang saya tanyakan, ya kan, Yesus diserahkan kepada Tuhan, ya kan? Mereka menyerahkan dia kepada Tuhan. Nah, yang saya tanya, yang diserahkan kepada Tuhan di situ siapa? Iya, pribadi Yesus sebagai manusia. Pribadi Yesus, ya. Ya. Ya kan Yesus kan melekatnya Tuhan. Kita jangan pisahkan dulu nih Tuhannya nih. Kita kunci dulu. tidak dipisahkan. Yesus ini, Tetap tidak dipisahkan. oke, saya kunci ya. Coba kita uji. Yesus ini Tuhan kan? Tidak terpisahkan kan? Dia satu dengan Tuhan kan? Oke, kunci ya. Jangan kau pisahkan ya. Jangan kau pisahkan ya. Oke. Melekat. Oke, melekat ya. Sekarang saya tanya. Melekat, Yang diserahkan dalam Lukas 2 nomor 22 ini kepada Tuhan itu siapa? Iya, kemanusiaan Yesus yang diserahkan kepada Tuhan. Lah kan Dan dia itu Tuhan. menurut adat istiadat orang Yahudi yang harus diserahkan pada saat itu. Kemanusiaan. Dan Yesus Baik. itu mencontohkan Akhi Yunus. Lanjut. Nah, Iya, kalau silakan. setelah kayak gitu, nanyanya begini, oke, yang diserahkannya kemanusiaannya, terus ketuhanannya diem di mana? Tuh. Gitu. Dia bilang melekat. Dia bilang melekat. Ketuhannya Nah, melekat. bilang Kalau melekat begitu, tadi. kalau begitu kemanusiaan dan ketuhanannya diserahkan kepada Tuhan. tetap melekat. Iya. Kan? Presidennya Oke. Jadi ada dua entitas, ya kan? Keilahiannya, kemanusiaannya diserahkan nih dua ini kepada entitas lain, Tuhan Kepada juga. Tuhan. Nah, ini ketuhanannya Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Kan udah aku bilang tadi Ya. bahwa yang dibawa diserahkan adalah kami percaya bahwa Yesus itu secara pribadi sebagai manusia Mm-mm. dan Oke. melekat, ya ketuhanannya itu tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas. Iya, Siap. 100% Nah, jadi gini kita Tuhan, harus tuntun di 100% sini. manusia, 100% Kita tuntun begini ya. ilahnya ini diserahkan ke siapa? Nah, ini kan menyerahkannya nih. Nya di sini kan Yesus. Berarti Iya. ketuhanan dan kemanusiaannya diserahkan nih kepada Tuhan. Nah, Tuhan siapa nih? Ya, kepada Tuhan Bapa. siapa itu? Kepada Bapa. Ya. Jadi ketuhanan Yesus diserahkan kepada ketuhanan Bapa. Kemanusiaannya Yesus. Alah. Lah, Ini bingung ketuhanannya saya. nggak ikut berarti ketika diserahkan. Iya, kita percaya bahwa waktu Yesus mati di atas kayu salib juga kemanusiaannya yang mati, bukan Tuhannya yang mati. Nah, Begitu ketuhanannya dengan di mana? penyerahan. Katanya Waktu enggak. penyerahan sama dia, Bang. Konsepnya sama. Kak, berarti kemanusiaannya yang kalau diserahkan kemanusia kepada Tuhan. kalau Iya. misalnya kayak gitu ini terpisah dong jadinya. Aduh, Bang. Kalau Jokowi pulang ke istrinya sebagai suami, melekatkan dan presidennya. Melekat dong tetap. Ya iyalah. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, kalau begitu ketuhanannya Yesus diserahkan kepada ketuhanannya Bapa kan gitu. Aduh, Iya dong. gimana mau jelaskannya? Ya tinggal iya atau enggak. Ya enggak. Loh, enggak ikut berarti ketika diserahkan ketuhanannya. Kok enggak ikut? Gimana sih? Makanya ini kan di sini gue meluruskan saja. Menyerahkan Yesus artinya menyerahkan kemanusiaan dan ketuhanannya Yesus kepada Tuhan Ketuhanannya, Bapa kan kamu gitu. bilang kemanusiaan yang diserahkan, bukan Tuhan. Dia adalah Lo kan Tuhan. nggak bisa dipisah. Ketuhanannya pasti ikut diserahkan juga. Kalau Jokowi mati, presidennya mati enggak? Kutanya. Mati dong. Ganti kan presidennya. mati. Oh, presiden mati juga.
Presiden Jokowi mati kan? Aku tanya presiden, kalau Jokowi mati, presiden mati enggak? Matilah. Kok presiden mati? Dari mana jalannya presiden bisa mati? Ya karena kan Jokowi presiden Jokowi kan. Jokowinya yang mati, presidennya enggak mati. Mati diganti presiden Lo ya iya ganti dong, diganti nanti misalnya presidennya siapa, Presiden Anies. Kan gitu ganti nantinya. Gitu lah bang. Anyway gini sekarang. Oke lah. Oh ya udah silakan Ukti Yanti dulu. Takut lupa bang. Iya iya. Masih lama sih maghrib. Bang Robi, nih Ya, tadi kan selamat sore Bang Robi. Bang Robi, selamat sore. tadi Bang Robi kan bilang apa namanya maut dikuasai siapa tadi? Ya iblis ya. Hah? Mau yang menguasai maut. Halo, Bang Robi. Ya halo. Yang menguasai maut tadi siapa kata Bang Robi? Malaikat Israel. Malaikat Israel. Bang Robi, loh kok nggak jawab? Suaranya? Enggak kedengaran kan? Yang Bisa menguasai dengar Bang maut. Robi? Yang menguasai Malaikat maut Bodrex tadi atau siapa? malaikat Paramex. Yang menguasai maut. Lucifer. Ih. Bang Robi, yang jawab dong. Yang menguasai maut siapa tadi Bang kata Bang Robi? Enggak ada rasanya saya bilang begitu. Lah, Ada kata bilang begitu tadi. ya udah sekarang jawab aja. Yang menguasai maut siapa? Tahu nggak Bang Robi? Iblis. Yesus atau siapa? Yesus atau Hah? Lucifer. Setan ya? Ya. Iblis ya, Bang Robi? Iblis. Oke, iblis. Yang menciptakan iblis siapa, Pak Robi? Tuhan dong tentunya ya. Saya mau tanya, kalian percaya Tuhan ciptakan iblis kah? Kok pertanyaan itu ditanya? Saya coba kalau saya balik tanya sama Oke, kalian gimana? iya Beda makanya saya mau. kalau di makanya Kristen saya iblis mau- nggak diciptakan dia. Oh gitu. Oh pantas. Jadi ada dua kubu gitu ya. Maksudnya yang Tuhan berkuasa, iblis juga berkuasa gitu ya, Pak Robi ya. Hah? Gimana? Ya gitu Pak Robi. Gimana? Iblis diciptakan Tuhan bukan? Enggak lah. Oh enggak. Oh ya kalau begitu ya iya, pantas dia punya kekuasaan terhadap maut ya. Jadi ada Dia dua tuh dua orang yang maksudnya dua sosok ya yang berkuasa ya. Iblis, Tuhan gitu ya. Gitu Bang Robi. Bingung Halo? sama Pak Robi, senjatanya Yohanes 1 ayat 1 terus dipakai. Enggak, maksud saya kalau memang begitu pemahamannya berarti kan kan Tuhan itu maha kuasa bukan harusnya. Nggak apa-apa, Bu, dia tuh tetap yakin iblis tuh nggak diciptakan. Makanya Jadi ada muncul- dua kata. Mereka Yang memang dia Dia itu kan dia Oh, ya Allah, ya yang diciptakan Tuhan itu adalah malaikat kan? Nah, malaikat berbuat keonaran di surga dan dia dicampakkan ke bumi. Jadi iblis itu malaikat yang diciptakan Tuhan, itu malaikat yang melanggar, yang mau menyerupai Allah. Oh iya, iya lah. Jadi maksud saya awalnya Jadi tapi kan iblis yang tidak menciptakan diciptakan. Tuhan kan. Yang Jadi iblis menciptakan tidak dia diciptakan. iyalah, dia berubah misalnya karena udah jahat itu tadi kan. Tapi Iya. awal mulanya kan dia diciptakan Tuhan kan. Iya. Iya kan? Nah, Iya. iya berarti kan yang maha kuasa Tuhan kan. Iya. Iya, terus kenapa dia bisa menguasai maut? Kan kalau Tuhan itu kan harus maha kuasa atas segala sesuatu, Bang Robi. Alam maut kan disiapkan untuk dia, makanya dia penguasa di situ. Yang menyiapkan siapa? Hah? Tuhan kan? Iya. Iya kan Pak Robi? Disiapkan surga dan neraka, iya. Iya, simpel ini. Surga, neraka, pokoknya semua yang nyiapin Tuhan kan? Iya, Yang iya, terus? Tuhan kan, Tuhan adalah
yang maha kuasa menciptakan, mengatur segala sesuatu, ya kan, di bumi maupun di langit, di dunia maupun di akhirat, ceritanya lah pokoknya kehidupan setelah kematian. Nah, maksud saya eh, menguasai maut itu maksudnya jadi Tuhan tidak punya kuasa di situ atau bagaimana? Ya orang yang masuk ke alam maut untuk apa lagi? Tuhan tidak ada urusan di situ lagi. Robi itu kayaknya dia harus dipraktekkan seperti kayak gini, sabar. Dia tuh harus dipraktekkan. Karena, waduh, gue matiin dulu lampu cahaya ini gua. Ini ada korek nih, Robi ya. Ini ada korek, ini sabun pepaya ini. Ini korek nih. Ini korek, ini sabun pepaya, Robi. Coba kamu bacakan Yohanes 1 ayat 1. Bunyinya kayak gimana, Robi? Aku mau belajar. Coba. Nih, sabar ya, saya besarkan layar nih. Contoh saja. Nih, Robi, coba kamu baca Yohanes 1 ayat 1 coba. Bacakan. Coba bacakan. Mulanya adalah firman itu ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, berarti ada firman, ada Allah, betul tidak? Iya, terus. Nah, nih, korek ini saya ganti jadi firman. Ya, sabun ini Allah nih. Pada mulanya korek. Ya kan? Pada mulanya korek. Korek ini bersama-sama dengan sabun pepaya. Korek adalah sabun pepaya. Begitu? Nih, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, ya kan? Makanya orang Kristen mengatakan firman itu Yesus. Yesus itu adalah Allah, betul kan? Nah, sekarang kita ganti nih. Firman ini korek nih. Allah ini sabun nih, ya kan? Kita logikakan, ya kan? Pada mulanya korek. Ya kan? Pada mulanya ini korek nih. Korek bersama-sama dengan sabun pepaya. Ya kan? Korek api adalah sabun pepaya. Masuk enggak? Korek api adalah sabun pepaya, masuk enggak? Itu tidak bisa dicontohkan seperti itu, Bang. Lah kan Karena Tuhan. Gini yaitu aja, Tuhan Maha Robi, Kuasa. kasih contoh nih. Yang sedang kamu pakai nih, pada awalnya sinyal, pada mulanya sinyal bersama HP. Apakah sinyal sama dengan HP? Abang itu punya roh enggak? Punya jiwa enggak? Kutanya dulu. Kalau manusia bisa saja seperti itu, apalagi Tuhan, Bang. atau gini aja nih, atau gini baik. Abang itu ada roh tidak? Kutanya dulu, abang ada roh enggak? Roh saya Ada bukan jiwa saya. enggak? Roh saya Jangan-jangan bukan abang saya. enggak ada jiwa. Roh saya bukan saya, Pak. Dan saya bisa buktikan bahwa roh saya bukan Tuhan- saya. Kalau manusia aja bisa seperti itu, kok Nah, Tuhan awalnya tidak? suara Robi. Suara Terus- Robi bersama Robi. Apakah suara itu Robi? Suara Robi, suaramu itu bukan suaramu, Robi. Suaramu itu keluar dari kamu. Kalau suara kamu adalah kamu, ketika kau berbicara sama saya, suaramu sampai ke telinga saya, kamu juga ada di telinga saya. Tetapi faktanya ketika kau berbicara sama saya, suaramu yang sampai, orangnya tidak, menunjukkan bahwa suara kau bukan kau. Tapi suara kau dari Robi. Saya berkata-kata kepada Robi, suara saya sampai ke Robi. Suara saya bukan saya, tapi suara saya keluar dari saya. Jadi kalau kau mengatakan suara itu adalah kau teriak besar-besar, suaramu terdengar sampai di ujung sana, apakah kau juga ada di sana? Tidak mungkin kan, hanya suara. Makanya saya katakan nih, kalaulah kau mengatakan di situ kan ada dua bentuk nama, yang satu nih firman, yang satu Allah. Lah kan ini kan beda nih, satu firman, satu Allah, ya kan? Satu korek, satu sabun. Tapi kalau kau nggak mau menggunakan logika seperti itu, kita ganti, ya kan? Firman itu adalah Yesus, ya kan? Firman itu adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Baik, kita begini aja nih. Misalnya ini Yesus. Pada mulanya Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Yesus. Yesus itu adalah Yesus. Begitu? Begitu atau tidak, Robi? Kalau saya menjelaskan, pasti kalian tidak terima. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Coba jelaskan, saya dengarkan. Yang pasti tidak diterima. Jadi Enggak, saya terima. Walaupun nggak nyambung, nggak apa-apa, saya terima. buang Coba energi jelaskan. aja. Kan mau Tanyanya jelaskan. satu.
Ya udah Abang mau gini, nanya gua satu masuk lagi. ya. Satu lagi. Ah, boleh, Hanya silakan. satu terakhir, Bang Oh Robi. ya udah silakan Nah, Mufti udahlah, Yanti. udahlah ya yang menguasai maut tadi iblis sudah tinggalkanlah. Nah, ini satu lagi Bang, soal gini. Double. Tuhan itu kan sifatnya harus maha kuasa, harus maha hidup ya, maha kuat dan juga maha adil. Setuju nggak? Tuhan itu harus adil pada makhluk ciptaannya. Betul, setuju nggak Bang Robi? Gimana? Robi, Tuhan itu harus maha adil. Iya adil, iya tenang. Ah, Ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan kepercayaan Bang Robi bahwa katanya Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa kan ya? Itu ya. Mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa. Jadi orang-orang yang bersalah, yang maksudnya berdosa, nih ya Bang Robi ya, kita aja hidup di dunia nih saya gambarkan ada ruang-ruang pengadilan ya, ada peradilan di situ. Di situ ada yang terdakwanya, ada yang penuntutnya, ada pengacaranya, pembelanya, ada hakimnya. Nah, itu saja kita upayakan untuk mendapatkan keadilan, ya kan? Tapi hukum-hukumnya kan buatan manusia. Jadi keadilan yang didapatkan bisa adil, tapi adilnya untuk siapa gitu. Terkadang adil untuk satu pihak, tapi untuk pihak lain rasanya tidak adil. Nah, maka dari itu Tuhan itu harapan kita untuk mendapatkan keadilan. Jika di dunia kita tidak bisa mendapatkan keadilan itu pasti Tuhan menyediakan keadilan itu di sana nanti kan gitu. Nah, contoh kasus misalnya Bang Robi, nauzubillah, tapi ya saya tidak mendoakan ini. Misalnya terjadi kepada keluarga Bang Robi, ibunya atau bapaknya atau kakaknya dianiaya orang, dibunuh katakanlah, dibunuh dengan apa? Dengan kejam lah gitu, dibunuh dengan kejam tanpa ada alasan gitu katakanlah. Nah, apakah dengan hanya dia percaya Yesus kemudian dia masuk surga? Gitu loh, tanpa ada pengadilannya gitu. Misalnya di dunia sudah diadili, dia pakai pengacara yang bagus dengan bayar mahal pengacara, misalnya seperti itulah katakan. Nah, berarti kan ketidakadilan nih untuk pihaknya Bang Robi, misalnya dia dimenangkan gitu. Nah, apakah nanti di sana tidak ada pengadilan Tuhan untuk dia gitu loh, Bang Robi? Gimana Bang? terlalu panjang. Ini simpel aja ya, soal perasaan kita gitu. Adil nggak adil ini gitu. Sementara Tuhan kan harapan kita maha adil dong harusnya ya. Nah, gimana tuh Bang Robi? Mbak Yanti, saya sekedar saran, saya himbau Anda udah jangan ngomong firman lagi. Ini udah 3 pak saya bodrek ini. Iya. Iya. Enggak, saya mau nanya aja, menurut Bang Robi itu kayak begitu Dia adil terlalu nggak? panjang, Maksudnya dia kalau pusing dengan orang dia. hanya percaya, kemudian udah pasti masuk surga tanpa Kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan begitu, kita harus melakukan, harus menuruti. Tidak cukup hanya percaya, karena pada dasarnya kita paling berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Iya. Jadi hidup Iya, kita harus nah, relevan. kan katanya sudah ditebus dosanya, Pak. Saya yang pengen saya tahu itu di sana diadili nggak setelah Diadili, kematian itu? diadili. Diadili. Iya, Oh diadili. gitu. Iya, kan memang ada pengadilan Tuhan. Kalau orang Kristen mengakui itu, saya rasa Islam juga mengakui itu. Kok suaramu kayak Erben? Manusia PowerPoint. Robi saudaraku, Paulus ngaku Bapak, Yesus berdoa sama Bapak. Jadi Yesus berdoa sama Paulus ya. Aduh. Ntar tuh Bang Kores dia mau ngomong apa itu? Ya, ini Saya kita mau ke nanya, Tritunggal lupa ya. Kita pertanyaannya masuk tadi. Tritunggal ya. Ya, lanjut Bang. Gue mau nanya Kores, sampai lupa Oh iya, pertanyaannya. silakan, apa. silakan. Lanjut, lanjut. Silakan Pak Yerusalem lagi. Ya, ayo Akhi. Lanjut. Apa lupa, sumpah. Oh lupa, lanjut Bang Kores. Pertanyaannya Ya udah, apa tadi Rob. udah ada di kepala, lupa. Ya udah. Nah, ini soal Tritunggal ya, Rob ya. Tritunggal itu kayak tubuh, jiwa dan roh di manusia ya.
Saya cuma kasih gambaran aja. Boleh, silakan. Iya, bahwa kita pun manusia ada 3 di situ kan, ada tubuh, ada jiwa, ada roh juga. Oke, mantap. Itu cuma gambaran aja. Apalagi Tuhan kok tidak bisa. Nah, masa Tuhan nggak bisa kan? Nah, kalau gitu, kalau di Tuhan itu ada kayak gitu juga, yang dimana satu hakikat 3 pribadi gitu ya? Dia pribadi, Mantap gitu. Jadi Bapa, Putra dan Roh ini 3 pribadi tapi satu hakikat. Hakikatnya roh gitu ya? Iya. Oke, mantap. Sekarang gue bertanya, Robi, kalau memang sama seperti manusia, rohnya manusia hakikatnya apa? Huh? Halo? Gimana, Rob? Iya, katanya sama kayak manusia kan, satu hakikat 3 pribadi. Nah, di manusia ini ada 3 pribadi nih, tubuh, jiwa, dan roh. Gua tanya sekarang, rohnya manusia hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Katanya sama kayak manusia. Masa susah dijawab? Robi, Ini ya pertanyaan yang mau jebak saya ini, Bang. Sama. bukan menjebak. Ini nggak ada pertanyaan menjebak. Ini kejujuran. Jujur aja Bang. Ayo, hakikatnya roh manusia itu apa? Ya manusia. Rohnya manusia, hakikatnya manusia. Oke, mantap, mantap. Nah, kalau roh Tuhan hakikatnya roh gitu. Tapi kalau roh manusia hakikatnya manusia. Kenapa Robi terdiam lalu kemudian Robi tersenyum kemudian mencoba menjawab walaupun itu tidak masuk? Karena yang menjawab itulah logika. Logika Robi menjawab duluan, tapi mulutnya Robi menahan. Gitu. Maksud gua apa? Tidak bisa disamakan antara manusia dan Tuhan. Nanti karena akan jadi kerancuan. Ini kalau gua bawa lebih jauh lagi, Robi. Kalau gua bawa lebih jauh lagi, Saya kan cuma Ke kasih Ya. contoh aja. iya, artinya tidak sama antar. Betul, tidak sama hakikat Tuhan dengan hakikat manusia, sehingga tubuh, jiwa, dan roh tidak masuk. Kenapa? Karena tubuh, jiwa, dan roh punya hakikatnya masing-masing yang kemudian membentuk satu pribadi. Gitu. Sedangkan kekristenan Tuhannya 3 pribadi, satu hakikat, kan begitu. Sekarang gini, Robi. Sekarang gini. Satu hakikat 3 pribadi. Yang dihitung itu pribadinya atau hakikatnya? Gimana aku jelaskan ya? Soalnya saya Enggak, kayak gini. Robi Tuhannya 1 atau 3? Saya 1 lah. Oke, berarti yang dihitung hakikatnya kan? Iya. Ah, mantap gitu. Sekarang gini pertanyaan gue, Rob. Pertanyaan gue sekarang gini. Kita di sini ada berapa orang di room apologet muda ini? Terus 37. 8. Ada 8. Oke, kita ada 8 orang di sini. Pertanyaan gue, berapa hakikat? Berapa hakikat? Kita di sini ada 8 pribadi. Berapa hakikat? Selamat datang di kebenaran. Iya. Di sini gue kasih ininya, Rob. Gue kasih ininya. Kekristenan itu standar ganda. Ketika kalian berbicara tentang Tuhan, yang dihitung hakikat. Tapi ketika berbicara tentang manusia, yang kalian hitung pribadi. Itu curangnya di situ gitu. Antitesis atau anti klimaks? Belum, kalau gue bilang ini unfinished business. Unfinished Urusan business, yang belum beres. Iya, unfinished Gitu, business Rob. ya. Benar. Itulah kenapa Rob. Balik lagi seperti yang gue bilang, kalau lu menuhankan Tuhan, menjelaskan ketuhanan melalui tafsiran pribadi, melalui sesuatu yang tidak tertulis, melalui iman lu yang terputus dengan apa yang tertulis, susah, berantakan, gak akan bisa ada yang mengerti. Bahkan kalau kekristenan saling ngobrol, berantem mereka gitu. Tapi kalau lu mencoba untuk jujur membaca, hilangkan doktrin, hilangkan iman, baca saja yang tertulis, insya Allah lu dapet hidayah. Itulah makanya aku bilang tadi, sebenarnya kami kekristenan itu bukan soal itu. Terserah pemahamannya tentang Tuhan itu seperti apa, tetapi intinya ya Yesus Kristus adalah Tuhan, begitu aja sebenarnya.
Yes. Iya. Sekarang kita tinggal ke ketuhanannya Yesus gitu. Yang dimana lu di awal sudah mengakui Tuhan dan Tuhan itu sama. Iya nggak? Ya Tuhan lah. Waduh. Oh salah orang nih, sorry salah orang. Tapi gini ya, seenggaknya ada progres. Robi tidak mengimani lagi Tuhan itu Tritunggal. Enggak, gitu. Tuhan itu satu gitu. Karena kalau pribadi rusak nanti konflik dengan konsep hakikat pribadi manusia. Sekarang gini Rob, Yesus lu bilang Tuhan ya. Yesus lu bilang Tuhan. Oke, kita sekarang akan buka yang paling kuat mengenai Yesus ini Tuhan di Yohanes 13:13 ya. Iya enggak? Coba dibuka Yohanes 13:13. Kita langsung ke vitalnya aja. Lukas 2 nomor 11 juga ada itu, Aki. Jangan, kalau Lukas 12 kan malaikat. Biarkan Yesus yang berbicara langsung. Oh iya, malaikat ya. Jangan lupa ya, makan sabun pepaya. Makan sabun pepaya, sikat gigi pakai korek. Entah, gue suka banget sama sabun ini ya, dari dulu nggak pernah ganti-ganti. Berarti Akhi Yunus nih bau pepaya tiap hari. Iya, saya suka sabun ini. Nggak ada pernah pakai sabun lain, pepaya doang. Murah. Nyari yang murah. Kirim apologet ke Pontianak. Kalau saya penjualnya saya ngirim. Robi, Kirim, Nah. tuh sampaikan kepada gadis pilihanmu. oh, masya Allah, daya ya. Nah, Robi tuh. Gimana? Udah dapat Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Terus? Mantap. Di situ kan Hah? di situ kan apa namanya? Di situ kan pengakuan Yesus Tuhan itu di situ kan. Iya. Ah, mantap. Dan itu yang paling kuat dari semua dalil, itu yang paling kuat. Sekarang gue akan ngasih tahu lu bukti sejarah mengenai perjalanan kekristenan di Indonesia, karena jawabannya ada di situ. Jawabannya ada di situ. Kita akan buka dulu di sini, lalu kita buka dulu di nah, jadi di sini ini Bible Sabda. Kalau Robi buka di biblesabda.org, Rob, lu akan melihat ada kolom-kolom di sini. Dan di sini ada kolom kuno. Nah, kolom kuno ini adalah catatan sejarah. Sinyal gue merah, kedengeran nggak ya? Masuk. Catatan sejarah mengenai Bible di Indonesia yang pertama kali, Rob, gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa sejarah sebelum yang dipegang oleh LAI yang Robi punya. Dulu Indonesia Bible-nya ya ini yang menerjemahkan Van Hessel, Heurnius, Brouwerius, gitu, Ampat, Leitsdekker, gitu kan. Heurnius, Brouwerius, Ampat, Leitsdekker ini mereka ini pendeta, gitu. Tapi kalau Van Hessel yang pertama kali memperkenalkan Yesus ke orang Indonesia, dia adalah direktur dari Vereenigde Ostindische Compagnie, iya, atau yang disingkat menjadi VOC. Nah, di sini Jan Van Hessel gitu. Jan Van Hessel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Belanda Timur. Bahasa Belandanya Vereenigde Ostindische Compagnie VOC, yang dikenal karena membuat salah satu terjemahan pertama dari sebagian Bible ke dalam bahasa Melayu. Nah, ini kita perhatikan nih. Kita perhatikan terjemahannya untuk Yohanes 13:13. Ini chapter 13 Yohanes volume 104, halaman 104. Ini Yohanes 13:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini yang 13, perhatikan di sini. Mau beri nama aku guru dan tuan, dan mau kata baik karena akulah. Di sini tuan atau Tuhan, Robi? Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Apakah Robi mau mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Nggak mau. keimanan, iya, Nggak iya. mau. Nggak akan mau kan?
Padahal pertama kalinya VOC memperkenalkan Yesus itu Tuhan. Tapi entah kenapa di 2024 Yesus menjadi Tuhan. Promosinya kapan? Gitu. Itu tidak ada promosi lah. Loh, ini Tuhan ini pencipta alam semesta. Kan bukan, Rob. Ya nggak? Ini. Dan gua nggak bohong, bisa dilihat di biblesabda.org ya. Nanti ada kolom itu, cari aja yang kuno, nanti keluar ini gitu. Dan ini LAI sendiri yang memberikan. Sehingga terjadi apa ya? Terjadi ya kesesatan gitu. 3 generasi, Robi, ayahanda Robi dan kakek enda Robi gitu. 3 generasi tersesatkan gitu. Karena dari VOC-nya sendiri, walaupun mereka menjajah, mereka tuh jujur gitu memperkenalkan Yesus ini adalah Tuhan, yang dalam bahasa Yunaninya Kyrios. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunaninya itu Theos. Ini simple ini, Kyrios Theos ini Kalau yang saya sebenarnya. pelajari dari itu sih tewas dia. Nah, kita ke Yunani Jadi deh. mungkin ada sumber yang berbeda, Bang. Nggak apa-apa, nanti dikasih lihat aja manuskripnya. Kalau nggak ada ya harus diterima kenyataannya gitu. Kami di sini hanya menyampaikan. Nah, kita buka di Bible Hub. Ini zaman digital, Rob. Semua bisa dicek. Apapun itu, Islam, Kristen, agama apapun itu. Tapi cari data-data yang memang, misalnya kalau kita nyari data Kristen ya di Kristen sendiri. Contoh kayak ini, Bible Hub, Yohanes 13:13 ya, John. Kita lihat apakah benar seperti yang diimani Robi bahwa di sini tertulisnya Theos gitu kan. Himes poinete me o didaskalos itu guru, kai o Kyrios. Bukan Theos, Rob. Tidak pernah satu jengkal pun Yesus dipanggil Theos, nggak pernah. Yang pernah itu hanya Musa dalam Septuaginta. Yang pernah itu hanya Musa dalam Septuaginta di Keluaran 7 nomor 1. Gitu. Tapi Yesus selalu Kyrios. Dan kalau kita baca seluruhnya, Paulus tidak pernah beribadah kepada Yesus. Dia selalu beribadah kepada Theos. Jadi inilah kenyataannya gitu. Dan itulah kebenarannya. Pahit memang, keras memang. Tapi ya kebenaran kalau mudah nggak ada nilainya, Bre. Kebenaran kalau mudah lu terima, tidak terguncang dulu, tidak oleng dulu, itu nggak ada artinya. Memang harus terguncang dulu dan oleng dulu. Nah, sekarang begini, Robi. Ini kebenarannya sudah ada gitu kan. Jadi mengemani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan teks yang ada gitu. Lu tetap ingin mengimani Yesus sebagai Tuhan. Habislah sudah. Gitu. Kena nanti di Maleakhi 3 nomor 6. Kena nanti di Hosea 11 nomor berapa? Nomor 9 gitu kan. Bilangan 23:19, Hosea 11:9. Yes, gitu. Kena semua nantinya. Artinya apa? Maleakhi 3:6. Iya, mati, kekal di neraka. Tidak ada kebangkitan kedua untukmu. Ada sih, cuma ya di neraka aja. Gitu, Rob. Nih, lihat, gue nyalain rokok aja, pas gue nyedot, rasanya rasa kebenaran, Bre. Gua rokok gua udah rasa bodrek ini tahu. Rasa bodrek. Enggak promah ya, bodrek. Iya, udah ada lidah kebanyakan kali nelen bodrek jadi gitu. Udah. Jadi, Abang, pada ngopi dulu, ngopi. oh jamu dong. Ngopi dulu, ngopi. Buset dah. Jamu dong. Ngopi dulu. Iya siap, Rob. Ngopi dulu. Robi. Ya. Makanya apa ya? Jarumin Kak Saruga, Mbak sangat Kak Jubata lah Robi ya. Aris. Harus Kak Jubata yang maha menguasai. Yang maha menguasai itu adalah Theos, Tuhan. Gitu. Karena dia diberi kuasa. Ya itulah nanti apa namanya? Gua udah ya, habis berapa nih kopi? Wah, Udah habis buset. 2 gelas ini, gelas kedua nih. Lambungnya dari tembaga ya? Kagak mah. Ya, apa tadi gua mau bilang? Ini. Kalau memang
ini sudah ini udah buat lu. Oh iya, itu jangan dikobok-kobok pakai sendok bisa itu. Gua air putih doang nih. Dalam modal. Air putih. Lambungnya udah kena berarti. minum Robi. Itu apologet minum kopi, Robi minum teh. Ya kan? Ternyata yang diminum kopi. Jadi Robi tidak bisa masukkan teh ke kopi. Awas ya. Siapa udah? Jadi kita di sini itu emang benar-benar apa ya? Memang posisinya membantahi syubhat dan fitnah gitu. Ketika lu bertanya Islam, maka buku-buku, data-data tentang Islam kami keluarkan. Ketika kita bertanya tentang kekristenan, maka data-data dan buku-buku kami keluarkan juga gitu. Harus berimbang. Karena kebenaran, bre, gitu. Kita mau bohong, di ujung hari akan ketahuan. Tapi kalau udah kebenaran, kekal itu buat lu. Aduh. Bang. Saya mau pamit sebentar, ada urusan nih. Oke. Siap. Nah, nanti gabung lagi ya. Iya, nanti gabung lagi bawa pertanyaan, Rob, bawa pertanyaan yang banyak. Oke, siap. Bawa pertanyaannya, Makasih Robi, semuanya. ya. Sama-sama. Ya, tingkat Talino Semoga Bakti hidayah Allah sampai kepadamu, my bre. Raya. Amin. Saru. Amin nggak? Harus, bukan amin. Amin. Harus. Alhamdulillah. Mantap. Robi, thank you semuanya. Robi, Selamat sore. Yo. Robi, lu mau kemana? Lu mau nyari ustadz buat syahadat? Ini ada kita di sini aja syahadatnya. Ada urusan. Oh, kirain mau nyari ustadz buat syahadat. Ada urusan. Iyalah, kenalan sama apologet orang Papua itu, Robi. Itu Papua. Oh, Robi. Papua. Orang Papua itu, apologet muda itu Papua. Tapi dia kan sesem dengan gadis-gadis Dayak gitu yang cantik.